Halo, perkenalkan nama saya Azlina Arliana. Saya dari Prodi D3 Kepariwisataan atau Bina Wisata Universitas Airlangga. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang keamanan dan keselamatan dalam transportasi, baik darat, laut, udara maupun ASDP dalam industri pariwisata untuk menjamin kualitas perjalanan wisatawan dan meyakinkan wisatawan untuk menaiki transportasi dari baik darat, laut maupun udara dan ASDP. Kali ini saya akan membahas tentang prosedur keamanan dan keselamatan yang ada dalam transportasi laut. Contohnya seperti kapal feri yang digunakan para wisatawan untuk menyeberangi lautan untuk menuju ke destinasi wisata atau pulau yang ada destinasi wisatanya. Selain itu, standar keamanan dan keselamatan yang ada di kapal, salah satunya harus ada life jacket, yang kedua harus ada skoci, yang ketiga terdapat alat pemadam kebakaran, dan keempat terdapat jalur evakuasi untuk para penumpang. Ada hal-hal yang harus diperhatikan penumpang ketika dalam menaiki kapal, seperti jangan berada di atas kapal atau di geladak kapal karena kita tidak tahu atau kita tidak dapat memprediksi adanya gelombang yang akan menghantam kapal. Jadi lebih baik menjauhi geladak kapal karena takutnya apabila ada gelombang atau ombak besar dan menghantam kapal, wisatawan yang berada di sekitar geladak akan terjatuh ke dalam laut. Dan setelah itu, selama berada di kapal, penumpang harus mendengarkan awak kabin yang menjelaskan tentang prosedur keamanan dan keselamatan, juga prosedur evakuasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada juga hal-hal yang harus diperhatikan oleh wisatawan selama menaiki kapal, atau ketika terdapat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ketika saat berwisata menaiki transportasi laut. Diharapkan wisatawan untuk tetap tenang dan mendengarkan instruksi awak kabin, dan juga ketika terjadi semacam misalnya kapal tenggelam, kalian harus tetap tenang dan juga harus memasang life jacket atau pelampung. Dan kedua, kalau ada skoci, naiklah ke skoci sesuai dengan kapasitas penumpangnya, jangan sampai berlebih karena ditakutkan skoci tersebut akan kelebihan muatan. Dan ketiga, apabila kapal tenggelam dan wisatawan harus menyeburkan diri ke dalam air laut, ada posisi yang harus diperhatikan oleh wisatawan. Misalnya ada kapal tenggelam, wisatawan harus memasang jaket pelampung dan diharuskan menyebur ke dalam air laut. Ada posisinya, yakni tangan berada di siku semacam ini, terus tangan yang satunya menutup hidung. Posisi pas jatuh, penumpang harus menyilangkan kaki. Dan selain posisi tersebut, penumpang juga harus mencari tempat pendaratan yang tidak ada barang karena ditakutkan akan membentur sesuatu. Jadi hal-hal tersebut merupakan hal yang harus diperhatikan wisatawan atau untuk kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan untuk terjadi. Dan sekian, itu adalah penjelasan saya tentang prosedur keamanan dan keselamatan dalam menaiki transportasi, khususnya transportasi laut, kepada para wisatawan maupun penumpang yang menggunakan kapal sebagai transportasinya. Mengingatkan juga ketika kalian ingin menaiki transportasi laut atau kapal, harap
menaati peraturan yang ada, dan juga tetap waspada dan hati-hati, dan juga tetap mematuhi apa yang disampaikan oleh awak kabin terhadap keamanan maupun keselamatan yang harus ditaati ketika menaiki kapal. Jadi sekian dan terima kasih. Dan terima kasih juga karena telah menonton videonya.